Baik, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Kejadian. Ya, saya minta tolong di media sedikit, bantu Bapak ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Tema kita hari ini melangkah dengan iman. Jadi kalau bicara mukjizat itu waktu kita melangkah baru kita melihat. Kalau saya kasih contoh, kalau Anda ke mall, ya ada Kota Casablanca, ada Kalibata Mall dan sebagainya. Kita menemukan namanya pintu otomatis. Nah, pintu otomatis itu bisa terbuka waktu kita dekat dengan pintu, maka ada sensor. Oh ya, Pak Ibu masuk, Ibu Suling masuk. Meskipun dia belum kenal Bu Suling, tapi tetap tersensor dan Bu Suling bisa masuk ke mall, lalu belanja yang bagus-bagus, ya. Belanja 9 bahan pokok. Nah, iman juga demikian. Waktu kita melangkah, maka sensor ilahi itu muncul. Nah, waktu muncul sensor ilahi, maka ada pintu yang terbuka. Itu disebut dengan melangkah dengan iman. Anda boleh curhat kepada saya masalah saudara. Boleh. Memang tempatnya masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi yang memberikan jalan keluar, yang memberikan mukjizat bukan saya, tapi Tuhan melalui doa. Maka dari itu saya ajak kita semua, ayo kita berdoa. Ya. Bukan saya sendiri yang berdoa, tapi saudara juga ikut berdoa. Itu sensornya. Yang kedua, selain berdoa bersama, Anda harus berdoa di rumah. Itu sensor. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita supaya memiliki iman? Sebelum kita baca ini, kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Ya. Coba kita baca ya. Sama-sama, semua sama-sama. Yang nggak bawa kita baca di layar. 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari dan makanya selalu perlu keseriusan waktu kita mendengarkan firman, supaya iman kita bertumbuh. Nah, ini ketika kita memiliki iman, artinya kita udah punya sensor. Ketika kita melangkah, maka bertemu dengan sensor iman dengan iman, akhirnya apa? Pintu mukjizat terbuka. Hari ini Anda mungkin mengalami, Tuhan, saya itu udah lama berdoa loh tentang sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang masa depan. Tapi kenapa saya belum melihat mukjizat? Mungkin yang belum melangkah. Doanya sudah, khotbah, mendengar khotbah sudah mungkin, tapi yang belum melangkah. Kasih tahu kan akhirnya belajar melangkah ya. Kasih tahu, belajar melangkah ya. Karena Alkitab berkata, Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti begini ya, Anda berbuat baik maka itu kuncinya, bukan. Maksudnya kepercayaan. Kita yakin dan kita bertindak, itu disebut perbuatan.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau keyakinan lain beda, ditimbang perbuatannya Pak Julius. Kalau perbuatan baik Pak Julius beramal segede rumahnya, ya ditimbang ada Isyakin. Tapi juga ditimbang juga perbuatan jahatnya Pak Julius, dosanya, kesalahannya. Nah, manusia itu setiap saat bisa berbuat dosa, betul tidak? Saya nggak percaya Pak Julius lebih besar amalnya dibanding dengan dosa. Pasti banyak dosanya kan Pak? Nanti ketika ada penghakiman, Pak Julius harus ditimbang. Apakah perbuatan baiknya di kanan, dosanya di kiri, ditimbang. Dan melewati jembatan, rambutnya dibelah 7. Silakan masuk. Dibelah 7. Bayangkan orang-orang yang badannya besar dibelah 7 loh. Makanya yang kurus-kurus cepatlah kurusin. Canda, jangan terus serius. Harus banyak berat. Saya pastikan tidak ada satupun yang selamat. Makanya berbahagialah Anda percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan hati percaya, mulut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Dan ada jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus tidak perlu kita doakan supaya masuk surga, karena memang Dia pemilik surga. Ya? Nabi-nabi kita gak perlu kita doakan Tuhan supaya Musa masuk surga. Gak perlu. Memang mereka sudah punya kepastian di sana. Saya gak mungkin ikut mobil Pak Julius kalau Pak Julius gak bisa nyetir mobil. Iya kan? Coba kalau misalnya Bu Mary yang bawa mobil, saya gak berani naik karena saya gak pernah bawa mobil. Jantungnya saya mendoakan, Tuhan tolong Bu Mary. Iya kan? Nah, bayangkan kita ikut seorang nabi yang belum pasti keselamatannya. Dia aja belum selamat, belum pasti selamat, mesti saya doakan gimana saya ikut dia. Betapa malang nasibku. Tapi Tuhan kita Yesus, Dia sudah di surga, berdoa syafaat bagi kita semuanya, supaya kita masuk surga dengan pasti. Amen. Itu Tuhan kita. Yaitu dengan iman. Nah, maka dari itu saudara kasih Tuhan, perlu kita persekutuan dengan Tuhan melalui firman. Siapkan hatimu, ya. Siapkan waktumu untuk dengar firman Allah. Karena melalui pendengaran itu, iman kita itu bertumbuh. Ya. Saudara, kalau orang tidak bertumbuh dalam iman, selalu melihat segala sesuatu dengan pesimis. Waktu lalu saya sampaikan tema dengan optimis, ya. Dengarkan lagi ulang di YouTube. Orang yang tidak memiliki iman selalu pesimis hidupnya. Aduh, kita besok makan apa ya? Itu kan realita hidup kan? Fakta kan? Aduh, gaji saya cuma segini, sedangkan pengeluaran segini. Dunia dalam keadaan terpuruk. Aduh, gimana masa depan? Dunia ini menciptakan kekhawatiran yang luar biasa dalam diri kita. Waktu lalu BMKG datang ke DPR rapat, dikatakan Indonesia akan dilanda petaka, yaitu apa? Padi berpotensi gagal panen karena
hujan datang. Ya kan? Dan sekarang ini kita memasuki musim hujan yang akan berpotensi banjir, longsor, khususnya kota Jakarta nih. Siklus 5 tahun, maka terjadi resesi kan? Itu fakta. Maka dari itu kita perlu iman supaya kita lolos dari apa yang diprediksi oleh dunia ini. Saudara, dari tahun 2019, 2020 sampai 2021, 2 tahun kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa bekerja. Nah, kami juga di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya waktu itu menjadi seorang wartawan. Ya, waktu itu jadi wartawan, jadi redaktur, jadi pimpinan redaksi. Setelah itu saya berhenti. Kita melihat dampaknya bukan hanya kepada dunia, tapi gereja juga. Termasuk gereja kita. Waktu itu kita harus pindah ke Kalibata karena kita nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar. Yang kedua, kita juga nggak bisa menggunakan tempat. Lalu, kalau kita ibadah ada sesuatu yang menakutkan, yaitu COVID. Teman-teman saya banyak yang meninggal. Orang-orang yang meninggal di GBI itu saya kenal baik mereka. Ada yang nulis satu kantor dengan saya juga meninggal dunia. Ya, dosen di STT The Way meninggal. Artinya suatu menakutkan. Tapi puji Tuhan, kita mampu melalui tahun-tahun yang 2 tahun itu dengan iman. Dan saya percaya juga bukan hanya saya, bukan hanya kami. Selama pandemi kita nggak pernah kekurangan, Tuhan mencukupkan. Amin. Walaupun kita tempot-tempotan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meskipun siklus dunia ini menakutkan kita. Nah, kita kembali tadi dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ini menceritakan tentang Abraham. Abraham ini sebetulnya bukanlah laki-laki yang diidamkan oleh wanita. Dia ini pengecut, mengambil keuntungan dari istrinya. Ini hebat ya. Abraham ini namanya dulu Abram. Sebelum menjadi Abraham, dia laki-laki yang disebut pengecut, yang mengambil keuntungan dari istrinya dan mau serangan sendiri. Nah, waktu itu saudara, ayat sebelumnya, Abraham ini pergi ke Mesir. Di kerajaan Firaun. Sarah ini udah umur 75 tahun. Abraham umur 90. Alkitab mencatat Sarah ini sangat cantik luar biasa. Umur 75 tahun. Coba yang umur 75 sih coba angkat. Ada? Belum ya? Gue ini belum 75 ya, masih 60 lebih ya. 64. Bayangkan seorang raja naksir kepada Sarah. Betapa cantiknya. Dulu belum ada kosmetik. Kalah semua yang ada di ruangan ini. Kalah. Yang naksir dia bukan duda keren, bukan. Bukan duda yang berkeliaran, tidak. Seorang raja. Karena
kamu. Jangan bilang ya saya suamimu. Jangan bilang kamu istri saya ya. Nanti saya dibunuh. Katakanlah dia adalah kakak saya dan kamu adalah adik saya. Ayo, Bu Elizabeth mau nggak begitu sama Pak Edward? Hah? Ayo, Yupri mau nggak begitu sama Bang Edward? Kamu bukan istri saya, kamu adik saya. Soalnya nanti kalau kamu diketahui kamu istri saya karena kamu cantik, waduh, hilanglah nyawa. Wah, ini namanya laki-laki pengecut. Betul? Laki-laki yang normal, biarpun berantem dia sama istrinya, dia tetap bela istrinya. Ya? Biarpun di rumah misalnya baru berantem Pak Edo sama Bu Elizabeth, ada yang mengganggu di jalan Bu Elizabeth, Pak Edo pasti berdiri dan melindungi istri. Ini beda. Istri yang mau diambil, alhamdulillah saya selamat. Ini saya ingat jidatnya. Kalau mertuanya dengar, mertua Abraham dengar kayak gituan, saya percaya penuh dengan makian dan kutukan. Betul? Coba lihat. Firaun ini menyambut Abraham. Sama-sama kita baca ya. 2, 3, ya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengirim perempuan itu, dan Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai dan betina dan unta. Stop dulu. Karena Firaun menginginkan Sarah, dia berikan hadiah. Biasalah, kalau kita senang anak orang kan kita baik-baikin kan. Ya, kakak ipar, calon kakak ipar kita baik-baikin kan, supaya direkomendasi. Itu loh laki-laki idaman. Ya kan? Ambil hati. Terus, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada isi istananya. Karena Sarai istri Abraham itu. Terus lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Terus, mengapa kau katakan dia adikku? Dodol, ini istrimu. Mas, ini kan istrimu. Kau bilang adikku. Ya, adikku bukan adikku. Ngeles saja kerjaan. Ayo, berani Mas Joko bilang ke sama begitu gak? Di jalan. Adik kamu gede. Mas Joko, ini istrimu. Bukan. Ini istrimu. Bukan. Saya percaya kalau zaman sekarang tari langsung ambil kayu. Apa lo bilang tadi? Misalnya Niwa itu benar kesabaran ngomong. Niwa ini cuma adik saya. Beneran itu? Iya. Bukan istri? Bukan. Kemarin sih iya. Enggak begitu tanda. Hei, mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu ternyata buaya darat juga. Padahal buaya laut itu nggak jeli-jeli banget loh. Tahu nggak buaya sungai? Kalau pasangannya mati, dia akan nikah lagi. Betul? Betul. Coba cari datanya. Buaya itu
Kalau pasangannya mati, dia nggak kawin lagi. Paling setia. Paling setia. Nah, kalau manusia gimana? Kalau jatuh manusia di buaya darat, mengaku aku masih bujang. Ada nggak pernah mengaku dirinya bujangan kalau udah punya istri? Ada banyak. Banyak ya. Di sini nggak ada yang mengakuinya. Ya. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergi. Untung Tuhan bela. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua, dalam Kejadian 20 ayat 2, 8 dan 9. Silakan kita baca dulu. Mulai ayat 2 sampai ayat 9. Kita baca ya. 2, 3, ya. Oleh karena Abram tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Terus, tetap pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Terus, adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadilah ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Terus, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelekh memanggil Abram bersama hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Terus, kemudian Abimelekh memanggil Abram dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan itu terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Ini yang kedua kali. Ini membuktikan Abraham itu seorang pemuncul, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, mengambil keuntungan dari kecantikan istrinya. Kalau bahasa sekarang nebeng hidup. Saudara kasih itu, Abraham ini Alkitab mencatat dia memang gagal dalam hal ini. Dia bukan pria yang diidam-idamkan oleh laki perempuan. Tentu seorang perempuan mengingini laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang melindungi istrinya. Tapi Abraham ini justru kebalikannya, orang yang cuci tangan. Saudara, ketika kejadian ini artinya Abraham dikenal di situ adalah laki-laki yang pengecut. Tetapi akhir dari kehidupannya, Abraham itu berubah. Dari yang buruk namanya berubah menjadi harum, yakni dia menjadi bapak orang beriman. Bagaimana ceritanya? Dalam Roma pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Dia begini, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia boleh
beroleh dasar untuk bermegah. Dengar, ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan oleh karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Terus, sebab apakah yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya saudara, trikot Anda yang buruk sebelumnya, pada waktu engkau berjumpa dengan Yesus dan percaya dalam hatimu, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak mengingat lagi masa lalu. Amin. Tuhan melihat kami hari ini dan seterusnya sebagaimana Abraham disebut bapa orang beriman. Ada lagunya ini. Sejauh timur dari barat. Coba itu. Yakni waktu kau berjumpa dengan Yesus dan waktu kau berjalan sampai ke sana. Jadi kita ini hanya butuh dengan hati percaya dan mengakui sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita diselamatkan. Dan kita juga hanya butuh percaya keadaan kita ini berubah. Hanya butuh percaya. Waktu kita percaya, lalu kita melangkah sesuai apa yang kita percaya, barulah kita melihat mukjizat Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, tidak
anggap itu kamu telah menerimanya. Nanti baca Markus 11 ayat 21 kalau nggak salah. Alkitab mengatakan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil, asal dimulai dengan percaya, lalu kemudian melangkah, baru dia bisa. Misalnya Anda punya sakit di lutut Anda, susah berdiri, ya. Jelas ini udah bengkak lututnya, tapi karena Anda punya iman, dalam nama Yesus penyakit di lutut saya sembuh, Anda mulai melangkah berdiri. Ini contoh, saya kasih contoh. Kesaksiannya tak pernah saya lupa ini. Dulu pernah ada pelayan kita dulu di Muara Baru, itu orang Kupang semuanya. Semuanya orang Kupang. Dan profesi mereka sebagai buruh di pabrik. Profesi mereka semua di pabrik ikan. Jadi ada udang, ada ikan. Nah, kalau udang itu kepalanya dibersihin. Lalu juga mereka ini juga selain itu juga senang pesta-pesta. Namanya belum bertobat ya. Nah, satu ketika ada orang yang sakit di sana. Orang sakit ini, saudara, sudah dibawa hamba Tuhan dari hamba Tuhan di sana didoakan. Yang mendoakannya itu bisa kerasukan. Ya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit sudah nolak. Terpaksalah kami diundang, terpaksa. Undang datang, habis ada kami di sana. Nah, orang ini sudah hidup gak, mati gak, udah kaku. Ditaruh di lantai. Yang kita lakukan waktu itu, satu gitar kita bawa, lalu kita nyanyi, nyembah. Setelah kita nyembah, kita mendoakan dan perintahkan. Kalau nama Yesus sembuh dari yang tidak bergerak, yang bergerak kembali, mulai gerak. Wow, mulai muncul percaya diri. Berarti oke, mulai bergerak. Lalu kita perintahkan, sekarang duduk. Bisa duduk. Minum, dia minum. Berdiri, dia berdiri. Dia lompat. Habis lompat ke kamar mandi, langsung makan. Hari itu juga sembuh dengan sempurna. Amin. Saya juga heran melihatnya. Kenapa? Karena melangkah dengan iman. Alam semesta ini akan menyesuaikan diri waktu kita melangkah. Makanya ucapan kita hati-hati. Anda sebagai pedagang jangan ngomong hari ini nggak ada yang laku. Ucapanmu adalah doa. Bu Eli ini kan bos laundry. Dalam itu pasti ada kadang banyak order, kadang-kadang kurang. Yang kurang itu jangan bilang kurang. Terima kasih Tuhan, orderannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Itu iman. Nah, itu sensornya pas. Sensor surga positif, sensor dunia ini negatif. Maka dari itu gunakan mulut kita dengan positif. Mengerti ya? Ini namanya melangkah dengan iman. Amin. Dulu kami beli rumah kita ini modalnya itu ya, nekat. Tapi jangan ikut-ikutan ya, iman kita beda-beda. Saudara, waktu itu ibu mertua, kalau nggak salah bapak mertua sedang sakit ya. Ibu mertua sakit. Kita harus pulang ke Medan. Nah, kita ini modal keyakinan kita keliling sampai ke Tangerang, Cipondo di tempat Suling itu, ke Bojonggede di tempatnya Burani, ke Bogor cari rumah.
kantong kita itu belum ada 1 juta pun belum ada. Tapi nyari rumah. Dulu nggak? Ini konyol nggak? Konyol. Orang saya rumah kan minimal sudah ada DP 10 juta kan di tangan. Ini kami berdua ini aneh. Jadi kami manusia aneh. Bahkan jadi ikutan. Di rekening nggak ada, tapi keliling. Wah, satu ketika saudara, karena kita melangkah, nah mulai mimpi. Saya pernah ceritakan mimpinya? Belum. Saya ceritakan. Ini kan sudah ini aneh loh, benar. Tapi nyata. Dalam mimpinya ini dia ke kamar mandi, buang air kecil. Chelsea waktu itu baru usia 6 bulan ya. Pokoknya Chelsea belum jalan, masih lucu-lucunya 4 bulan. Kontrakan kami di Kebun Jeruk. Saya bangun pagi-pagi, kok celana saya basah? Kok Chelsea banyak banget pipisnya. Setahu saya kan pakai pampers. Loh ini konyol bener. Ini cara orang kerja ini. Makanya orang yang berjalan dalam kelana roh, ya kalau nggak peka, orang bisa bilang gila. Aneh. Kenapa ya? Tapi dia nggak cerita ke saya. Tapi positif udah berarti Chelsea lah itu. Nah kami tiba-tiba pergi ke Bogor. Karena Bogor Paru sana dari Paru, dapat rumahnya tapi nggak pas. Lalu kemudian kami ke rumah yang sekarang ini. Kita ngobrol-ngobrol, Gusti ngomong, kayaknya itu rumah yang pernah saya kamar mandi di dalam mimpi. Baru dia ceritain. Oh, jadi celana saya basah itu gara-gara kamar mandi di mimpi. Baru cerita. Dan apa yang terjadi? Di P10 juta itu, udah 130 juta. Tiba-tiba turun 15 juta. Itu pun kita cicil. Waktu prosesnya, tiba-tiba aja ketemu orang Batak yang ada hubungan marga lagi. Ya sudahlah, suami bukan pendeta, saya ACC aja. Terus di ACC. Waktu itu 1.450.000 sekian. Itu kontrakan kami waktu itu 17.000 tinggal tambah. Langsung di ACC sampai hari ini. Kenapa? Karena melangkah dengan iman. Karena melangkah dengan iman itu aneh. Cara Tuhan bekerja kan beda dengan Pak Edward beda. Jadi Bapak Edward ke survei rumah dua keliling, mau beli tipe 36, ternyata bukan 36 tapi 46. Yang penting melangkah dulu. Lalu kemudian saudara, tahun 2010 saya harus berhenti dari kantor saya. Pensiun. Artinya saya nggak punya gaji, nggak punya fasilitas. Kalau nggak salah tahun 2011 berhenti kerja. 11, lupa pokoknya 2000-an kayak berhenti kerja. Nah, saudara kasih Tuhan, usaha bingung. Waktu hamilnya Stephen, kami itu dagang Tupperware. Lagi hamil besar, motor saya motor buntut itu saya udah jual. Lagi hamil, jual Tupperware. Menjualnya sama orang yang salah, sama orang kampung. Lagi hamil itu, beli Tupperware dulu, berapa harganya? 30.000 satu, bisa nggak 30.000? Tupperware lu. Kita pulang lemas. Iman itu gitu. Tapi apa yang terjadi?
dari nggak punya pengalaman, waktu itu akhirnya apa? Dalam waktu nggak nyampe 1 tahun Palestina jadi manajer, langsung jadi GM. Ya. Pertama hanya ke Jepang, lalu kemudian ke Australia, ke Dubai, ke Macau. Dari tidak punya pengalaman dagang yang demikian. Kalau nggak salah ada 12 manajer ya. Ada 12 manajer di bawah. Saya ingat waktu itu, saya ajak ke lapangan Chelsea ikutan sampai ditarik-tarik Chelsea. Masa susah waktu itu? Chelsea juga senang sambil lari-lari. Masa kecil. Saya berada di suatu tempat karena waktu yang begitu padat, saya baca Alkitab terus saya berkhotbah. Itu ketika melangkah dengan itu. Ya karena apa? Kita harus biayai sewa gedung gereja, kita harus juga biayai rumah dan makan sehari-hari. Perjalanan kami luar biasa. Jadi kalau melangkah dengan iman, Anda bisa melihat musik. Amin. 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 Sulit perintahkan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada sakit jantung, semuanya sehat. Amin. Jadi siapa yang sakit perintahkan, saya sehat. Kalau suaminya belum bertobat, suami saya sudah berubah, sudah bertobat, penuh kasih sayang. Ucapkan setiap hari. Kalau yang istrinya masih cewek, Tuhan terima kasih, istri saya cewek berubah menjadi marketing yang luar biasa. Haleluya. Orang yang bawel, orang yang cerewet dan sering kengki, bersuka cita juga dia. Gak bisa ditengking. Masa kita tengking? Tuhan biarlah mulutnya bisu. Repotnya ngomong. Tiba-tiba Pak Edu kan boleh sahabat. Satu mereka dong. Kalau nggak main aja. Tapi harus didoakan. Biarlah Tuhan cerewetnya berubah menjadi marketing yang luar biasa. Penjual beli properti biasa memaksa orang untuk membeli walaupun tidak ada keinginan tadinya. Itu baru benar. Itu dimeteraikan luar biasa. Kalau suaminya tukang mabuk, waktu dia tidur tumpang tangan dalam nama Yesus. Kalau suaminya tukang malas, dalam nama Yesus. Mulai hari ini, engkau bukan pemalas, engkau pengaji, engkau orang yang teguh, engkau orang konsisten. Waktu dia tidur jangan waktu bangun, nanti diketok banget. Dia repot kan? Mau tumbang kanan aja. Nggak canda terus ya. Iya kan? Apalagi untuk apa sambil goyang-goyang kepala ya. Ya, mesti. Jadi mulai hari ini belajar melangkah dengan dia. Makanya beri waktumu ke gereja. Hari Minggu cuma 2 jam. Kadang-kadang diskon kan? Diskonnya berapa? 15 menit terlambat. Tapi yang penting ada usaha untuk ibadah. Amin? Cuma 2 jam. Nongkrongnya berjam-jam. Minum kopi di warung berjam-jam. Ngerumpi bisa seharian. Masa sih sobat Tuhan 2 jam aja. Hari Minggu. Hari Minggu. Siapa mau? Saya mendoakan saudara, tapi juga Anda harus aktif, jangan pasif.
Coba misalnya ya, saya kalau mencintai Bu Lesti dulu sebelum menikah, saya suka dengan Bu Lesti. Ketika saya mengatakan I love you, aku suka sama kamu, nggak akan mungkin jadi kalau dia mengatakan sorry ya, ngaca dulu. Ya kan? Kalau begitu jawabannya, sorry saya nggak tertarik. Jangankan saya, buaya nggak tertarik sama kamu. Iya. Tapi karena mungkin cara saya menyampaikannya halus, pas, menyentuh hatinya, maksudnya. Kok terobsesi amat sih? Berbicaranya pas, menyentuh hatinya, tidak ada jawaban lain saya mengatakan. Memang kerinduan saya juga demikian. Ya. Dan ketika sudah mengatakan itu, saudara, apapun kata dunia, kok Lesti ya mau sama Petrus, padahal gua yang mau ada gak selera, gak urusan, gak urusan. Karena ada respon. Akhirnya apa? Tuhan berikan buah cinta, buah anak kami yang lucu-lucu. Ini anak saya cantik, yang satu ganteng begini, yang satu cerewet, yang satu cari aman. Itu lengkap. Kalau Chelsea ini teman diskusi, teman debat juga. Teman debat di mobil. Dan asisten mamanya kadang-kadang. Kan gitu kan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada respon. Tuhan itu memberkati kita harus respon. Nah ini speaker namanya pasif. Ini pasif. Kalau bass ini, monitor bass ini namanya aktif. Artinya bisa mandi. Waktu dicolokin mic ke situ atau bass gitar, dia bersuara. Tapi kalau ini kan dia pasif, dia bisa. Harus dia bergantung dengan power. Nah Tuhan membuat kita ini bukan pasif, tapi harus aktif. Tadi ketika Anda menginginkan sesuatu, mulai Anda praktekkan dengan iman. Terima kasih Tuhan sudah menjadi milik saya. Kami sedang berdoa untuk tempat ibadah yang permanen. Dan semua ikut doa ya. Ini lagi doa 40 hari. Kemudian juga kita sedang berdoa untuk rumah doa dan sekretariat setiap hari, dan saya meyakini itu kita sudah menerimanya. Mau praktekin? Mau tes hari besok yang praktekin ya? Yang belum punya rumah, itu kebutuhan bukan keinginan. Keinginan itu kalau misalnya Edward Jalung udah punya istri satu, pengen dua, itu adalah keinginan yang aneh. Emangnya ban seraf, itu keinginan yang ngaco. Tapi kalau ada berdoa supaya ada rumah bagi saya Tuhan, supaya ada keluarga, supaya keluarga bisa berteduh. Amin. Nah, itu kebutuhan. Tapi jangan mengingini ke Pondok Indah, kita harus tahu diri. Siapa yang punya rumah Pondok Indah, merawatnya kamu gak sanggup. Biar keamanannya bisa tak 1 juta per bulan. Oh iya, biaya keamanan, biaya CCTV, biaya segala macam, biaya 1 juta. Kita harus beriman sesuai kapasitas, dan kapasitas itu nanti akan bertumbuh tepat pada waktunya. Ya. Jadi jangan mengimani, oh siapa yang punya pesawat. Ya, perawatan pesawat nggak murah, tempat parkiran di bandara itu mahal, bukan main. Jadi berimanlah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan sulit, kesembuhan
sembuh. Apalagi kebutuhan apa, Bu? Semuanya ucapkan sama Tuhan. Perintahkan. Mulut kita harus belajar memerintah. Masalah jadi urusan lain. Masalah jadi kenyataan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita lakukan dulu. Itu namanya melangkah dengan iman. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Dalam setiap kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam iman kami bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap jemaatmu yang mengalami sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.